Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kedapatan tugas dari informatika, di mana kita disuruh membuat video berupa dampak sosial dari informatika. Nah, video ini mengandung 4 materi ya, yang akan dibacakan oleh saya dan teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anoya Raditya, absen 22 dari kelas 10 animasi, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bedis Atayudiansyah, nomor absen 21 dari kelas 10 animasi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syabdan Setiatutu, absen 30 dari kelas animasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana, absen 23 dari animasi. Jadi itu dia teman-teman saya yang akan membawakan 4 materi termasuk saya. Jadi bagaimana videonya? Langsung saja simak video. Let's go. Oke teman-teman, masih melanjutkan materi kemarin hari Jumat. Jadi klarifikasi sedikit bahwasanya kemarin hari Jumat itu waktunya nggak cukup. Jadi hanya bisa membuat video beberapa materi saja. Terus kebetulan hari Sabtu saya juga nggak bisa karena saya survei rumah. Kebetulan saya adalah marketing properti ya teman-teman. Terus hari Minggu juga saya ada urusan, ada keperluan lainnya juga, jadi baru bisa melanjutkan materi hari Senin. Nah ini baru saja pulang sekolah, jadi nggak usah lama-lama ya teman-teman, langsung saja masuk ke materinya. Let's go. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwasanya komputer memiliki 4 generasi, yaitu generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Komputer generasi pertama dirilis pada tahun 1946 yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Tabung vakum sendiri merupakan bahan material yang cepat menghantarkan panas sehingga dinilai kurang efektif jika digunakan. Bagi teman-teman yang tidak tahu komputer generasi pertama itu bagaimana, seperti ini gambarnya. Jadi itu adalah gambaran komputer generasi pertama. Langsung saja masuk ke komputer generasi yang kedua. Oke, yang selanjutnya yaitu ada komputer generasi kedua. Komputer ini dirilis pada tahun 1959 hingga 1965. Komputer generasi kedua ini tidak menggunakan tabung vakum, melainkan menggunakan teknologi transistor yang digadang-gadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer generasi kedua ini. Bagi teman-teman yang tidak mengetahui bagaimana bentuk komputer generasi kedua ini, seperti inilah bentuknya. Jadi itu dia bentuk dari komputer generasi kedua. Langsung saja kita masuk ke komputer generasi yang ketiga. Oke, selanjutnya yaitu ada komputer generasi yang ketiga. Komputer generasi ketiga ini dirilis pada tahun 1965 hingga 1971. Komputer generasi ketiga ini tidak lagi menggunakan teknologi transistor, apalagi menggunakan teknologi tabung vakum, melainkan beralih menggunakan teknologi integrated circuit dalam kurung ICS. Meskipun begitu, komponen-komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, namun masih digunakan untuk membantu kinerja dari komputer generasi ketiga. Jadi bagi teman-teman yang penasaran nih bagaimana bentuk komputer generasi ketiga, jadi seperti inilah bentuknya. Jadi itu dia bentuk dari komputer generasi ketiga. Langsung saja kita masuk ke komputer generasi keempat atau generasi yang terakhir. Let's go. Oke, selanjutnya yaitu komputer generasi keempat atau generasi terakhir. Komputer ini dirilis pada tahun 1971 hingga sekarang. Komputer ini menggunakan teknologi berjenis microprocessor. Microprocessor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang berukuran kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit yang digabungkan menjadi satu. Bagi teman-teman yang tidak mengetahui bagaimana bentuk dari komputer generasi keempat, seperti inilah bentuknya. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, langsung aja masuk ke materi yang berikutnya. Di materi 2 ini saya akan menjelaskan teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Adapun peran teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada M-Banking.
M-Banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. Nasabah dapat mengakses M-Banking melalui piranti pintar elektronik seperti komputer atau PC, PDA, ATM, atau telepon. Yang kedua ada e-commerce. Perdagangan elektronik atau m-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Keuntungan dari e-commerce adalah dapat menjual produknya kepada lebih banyak orang. Dampak positif signifikan teknologi informasi dalam bidang ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Dan dampak negatif yang signifikan teknologi informasi dalam bidang ekonomi yaitu cyber shrimp, hacking, cracking, atau dihack. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Maulana dari 10 Animasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu perkembangan hukum Indonesia berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan hukum di Indonesia setelah kemerdekaan. Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara hukum, Indonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis. Indonesia menjalankan demokrasi liberal sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif, aspiratif, dan imitatif. Lalu demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak individu dari kekuasaan pemerintah. Hukum memiliki dua pandangan yang berbeda, di antaranya pandangan modern dan tradisional. Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berubah dahulu baru hukum datang mengaturnya. Sebaliknya, dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Masalah-masalah yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi seperti ini telah menimbulkan revolusi komunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara tidak lepas dan bahkan telah ditentukan mulai informasi dan komunikasi. Kejadian inilah yang menimbulkan kecenderungan interdependensi global bagi masyarakat antar bangsa. Sedangkan dampak dari perkembangan teknologi informasi terhadap masyarakat, yang pertama adanya ketergantungan, lalu ada yang kedua violence and war, adalah kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan pada komputer. Yang ketiga pornografi. Yang keempat anti-social behavior, di mana pengguna komputer tersebut tidak lagi peduli kepada lingkungan sosial dan cenderung mengutamakan komputernya. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan kesehatan dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah pencurian uang harta benda dengan menggunakan sarana komputer atau cyber dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun juga.
perbuatan pidana perusahaan sistem komputer, baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Perbuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan program informasi media pembajakan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten. Internet memiliki sifat yang terbuka. Ada orang yang dengan berbagai teknik selalu berupaya menembus ke suatu sistem jaringan, terutama jaringan suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Orang bersifat ini lazim dinamakan hacker. Bahkan Asosiasi Industri Rekaman Amerika mengajukan permohonan kepada Departemen Kehakiman USA untuk tidak menerapkan terhadap mereka ketentuan dalam Undang-Undang Anti Teroris yang menentukan bahwa hacker merupakan kejahatan jika serangan mengakibatkan kerugian minimal 5.000 US dollar karena Asosiasi Industri Rekaman Amerika berencana melacak profil MP3 dari bursa pertukaran sekaligus menghapus dari harddisk pengguna dengan memanfaatkan metode hacker. Materi yang ketiga sudah selesai. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita telah memasuki materi yang terakhir, yaitu materi yang keempat, di mana ada sistem requirement. Sistem requirement atau tahap analisis bertujuan memahami dengan sesungguhnya kebutuhan dari sistem. Untuk mempermudah menganalisis, sebuah sistem dibutuhkan dua jenis kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, dan yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri berarti kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kemudian di sini ada sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Penggunaan dari sistem informasi Penggunaan dari sistem informasi sendiri ditujukan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau research yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Lalu di sini ada fungsi sistem informasi. Fungsi sistem informasi sendiri yaitu untuk menciptakan aksesibilitas bagi pengguna dengan ketersediaan yang berkualitas dan berpengalaman dalam mengelola sebuah sistem. Lalu di sini ada komponen pada sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi manajemen, yang kedua ada sistem pendukung keputusan, yang ketiga ada sistem informasi eksekutif, dan yang terakhir adalah sistem pemrosesan transaksi. Dan di sini juga ada contoh penerapan sistem informasi, yaitu pada e-commerce, e-learning, fleet management system, knowledge work system, office automation system, dan yang terakhir ada transaction processing system. Itu tadi materi yang keempat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu dia 4 materi yang telah kita bawakan. Mungkin dari teman-teman yang merasa kurang paham atau ingin mendalami materi tentang dampak sosial informatika, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya di internet atau di sumber-sumber terkait. Ya mungkin kita rasa video kita cukup sekian saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.